kebanyakan sahabat ambil secara mudahnya aja, kaki R dipotong lalu ditancapkan ke bagian dari atas, menembus ke bagian PCB bawah. Nah, kenapa saya mengatakan jangan melakukan hal seperti ini? Karena risikonya seperti ini sahabat-sahabat. Kalau sahabat tidak meneliti, nah ini bisa sahabat perhatikan. Ini ada kaki yang terhubung. Mudah-mudahan di sini jelas kelihatan. Untuk di bagian kaki ini. Nah, di sini mudah-mudahan sahabat-sahabat jelas kelihatan. Ini dia jadi terhubung. Apalagi sahabat mengganti kaki R ini dengan posisi kaki yang masih panjang. Nah, seperti ini. Ini menjadi terhubung jadi satu dia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS atau Ismail Dadang Jalan-Jalan 2. Jadi hari ini dapat garapan sebuah power yaitu BMB DA3000K. Ini bukan Pro. Jadi 3600K. Jadi di sini untuk di bagian dalamnya seperti ini. Jadi kalau mau servis sebuah power ini sangat ribet sekali karena banyak sekali yang harus dilepas seperti ini. Nah, kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat tentang sebuah kit draper dan penyerpisannya. Jadi di sini saya menemukan satu buah kit draper yaitu Power Extreme. Untuk di bagian dalamnya ini sudah seperti ini, sudah dicopot oleh teman-teman kita. Nah, di sini ada yang ingin saya bagikan buat sahabat-sahabat. Ada hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi Extreme ini power pabrikan, jadi di sini menggunakan double layer dan di sini sudah dilengkapi dengan steppernya. Dan untuk di bagian sisi-sisi lainnya sangat mantap sekali sebuah Power Extreme ini. Jadi di kemarin ada kendala, salah satunya di sini untuk di bagian protektornya ini tidak bekerja. Tapi untuk dari bagian display atau lampu LED-nya bekerja sesuai dengan arahannya. Cuman di bagian proteknya aja yang tidak mau bekerja. Nah, untuk sahabat-sahabat jangan sampai keliru kalau memang menemukan hal seperti ini. Kalau memang lampu proteknya bekerja, tapi proteknya tidak mau bekerja, jangan dioprak-aprik di bagian komponen ini. Karena kebanyakan saya menemukan protek tidak mau bekerja atau suara tidak mau keluar sementara sinyalnya masuk. Sahabat-sahabat itu diotak-atik di bagian komponen proteknya ini. Jadi di sini komponen protek karena di sini sudah dilengkapi lampu protek, lampu sinyal dan lain sebagainya di sini tumpuannya. Jadi ini seperti ini. Nah, yang tidak boleh dilakukan mengkotak-atik di bagian komponen seperti ini. Karena kenapa? Kalau semua lampu display bekerja setelah dari lampu protek langsung pindah ke lampu aktif, berarti untuk di bagian komponen normal. Berarti jangan sampai salah kaprah yang dikotak-atik di bagian ini. Nah, sahabat bisa mengecek di bagian relaynya ini. Jadi relaynya harus sahabat cek. Kadang-kadang relaynya ini sudah tidak mau bekerja. Jadi untuk di bagian relaynya aja. Jadi sahabat jangan mengganggu gugat di bagian komponen. Karena sering kali saya dapatkan kasus power-power seperti ini. Yaitu di bagian komponen ini atau di bagian transistor ini sudah diganti semua. Tapi tidak juga bekerja untuk di bagian relaynya. Nah, saran saya buat sahabat-sahabat ada baiknya periksa dulu di bagian relaynya. Apakah relaynya yang tidak mau bekerja atau dari komponen yang ada masalahnya. Khawatirnya nanti relaynya yang bermasalah, tahu-tahu yang dikerjakan di komponennya. Alhasilnya di komponen ikut bermasalah, relay juga ikut bermasalah. Jadi double. Jadi kalau memang lampu indikator atau lampu relay di depan atau lampu protek pindah ke lampu aktif bekerja sesuai dengan arahannya, maka sahabat salah satunya di bagian relay ini yang harus sahabat periksa. Jangan di bagian komponen, terkecuali memang ada kerusakan fisik seperti R yang kelihatan gosong, seperti elko kelihatan yang sudah
hamil, atau di bagian resistor, atau di bagian transistor maksudnya yang sudah ada yang pecah dan lain sebagainya. Tapi kalau memang semuanya bekerja pada semestinya, ada baiknya saran saya sahabat, kerjakan dulu di bagian protek ini, dilepas dulu di bagian protek terus diganti. Seperti itu saran saya buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, karena kemarin ada sahabat menanyakan perihal power yang sama. Terus satu lagi di sini yang ingin saya jelaskan buat sahabat-sahabat untuk mengerjakan sebuah power yang double layer seperti ini. Jadi kemarin ada juga sahabat menanyakan, Bang, double layer itu jenis apa? Jadi double layer itu ya seperti ini, bos. Jadi di atas ini juga ada jalur, sementara di bagian bawah ini juga ada jalur. Jadi double jalur atas bawah. Jadi ini memang sangat susah pengerjaannya dibandingkan power yang sejenis ini ataupun sejenis BMB ini, karena di sini tidak menggunakan PCB double layer karena posisi jalurnya ada di bagian bawah aja. Nah, untuk kasus seperti ini ada menemukan sebuah R yang hangus. Contohnya aja di sini ada penggantian, yaitu dengan nilai R 100 ohm diganti di sini dari yang 1/4 watt digunakan yang 1 watt. Setengah watt maksudnya di sini, dari 1/4 watt diganti dengan 1/4 dari 1/4 watt diganti dengan setengah watt. Seperti ini contohnya, sudah kelihatan fisik penggantian dengan yang bawaan. Nah, kebanyakan sahabat-sahabat itu paling tidak mau melepas di bagian heatsink, karena di sini menggunakan kelas H seperti ini ya memang sangat repot, harus dilepas semua di bagian transistornya baru bisa dikerjakan. Nah, kebanyakan sahabat ambil secara mudahnya aja, kaki R dipotong lalu ditancapkan ke bagian dari atas, menembus ke bagian PCB bawah. Nah, kenapa saya mengatakan jangan melakukan hal seperti ini? Karena risikonya seperti ini sahabat-sahabat. Kalau sahabat tidak meneliti, nah ini bisa sahabat perhatikan. Ini ada kaki yang terhubung. Mudah-mudahan di sini jelas kelihatan. Untuk di bagian kaki ini. Nah, di sini mudah-mudahan sahabat-sahabat jelas kelihatan. Ini dia jadi terhubung. Apalagi sahabat mengganti kaki R ini dengan posisi kaki yang masih panjang. Nah, seperti ini. Ini menjadi terhubung jadi satu dia. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dia terhubung jadi satu. Di saat sahabat menyolder melalui dari sebelah atas seperti ini. Nah, akibatnya bukan justru semakin bagus, justru menambah kerusakan di bagian komponen-komponen yang lain. Padahal di sini kerusakan awal ialah di bagian jalur proteknya aja atau relaynya ini yang tidak bekerja, terus dioprak-aprik sehingga menyebabkan di sini salah satunya bisa sahabat perhatikan R ini sudah bermasalah, sudah putus atau sudah kebakar. Terus di sini juga ada R yang kebakar. Contohnya ini. Jadi saking tidak kuasanya membuka transistor dari heatsinknya, mengambil jalan pintas yaitu menggunakan tancap dari atas. Alhasilnya ya ini tadi, di bagian bawah menjadi terhubung antara kaki lain dengan yang satunya. Jadi ini yang tidak boleh sahabat lakukan. Terus di sini ada lagi yang saya perhatikan. Nah, contohnya seperti ini. Ini juga menyebabkan bisa bermasalah juga seperti ini. Jadi ada baiknya kalau memang power ini berbagian protek ya harusnya dicek di bagian bawah. Jadi jangan mengambil jalan pintas yaitu menancapkan komponen dari atas menembus ke bagian PCB bawah. Jadi tidak kita ketahui untuk di bagian posisi bawah yang terjadi yang seperti ini. Jadi terhubung. Alhasilnya yang awalnya tadi power masih menyala jadi tidak menyala. Kalaupun dia menyala otomatis lampu klip, lampu limiter, lampu protek, lampu aktif semuanya menyala akibat menyatunya di bagian ini. Karena ini di bagian jalur limiter. Jalur limiternya yang bermasalah. Karena menurut informasi si pemilik awalnya tidak bermasalah, hanya tidak mau start di bagian protek atau tidak mau jeklik seperti itu. Tapi untuk di bagian yang lain lampu-lampu indikatornya semuanya bekerja
pada semestinya. Alhasilnya salah ambil tindakan, yaitu permasalahan di bagian protek atau relaynya ini yang dioprak-aprik di bagian ini, kemungkinan ada yang menyatu di bagian solderan, alhasilnya menambahlah permasalahan di bagian titik-titik yang lain. Nah, hal inilah yang jangan sahabat lakukan. Jadi di sini kebetulan juga Bang Andi kita lagi mengerjakan power upgradean dari teman-teman menggunakan trafo 10 ampere tapi boxnya badak. Mantap. Ini boxnya badak. Sesuai. Jadi kata Bang Andi kita tidak sesuai. Harusnya trafo 20 ampere ini, mantap nih. Nah, itu kata Bang Andi kita. Jadi seperti inilah buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan kenapa ada permasalahan ditimbul, karena permasalahan awal tidak seberat sebelum dikerjakan. Jadi hal tersebut jangan dilakukan karena bisa merusak di bagian komponen yang tidak bermasalah. Istilahnya komponen yang tidak tahu menau ini bisa bermasalah. Jadi contohnya ya ini tadi. Nih bisa saya pastikan ini terhubung dan ini juga terhubung. Ini terhubung. Alhasilnya ya permasalahan ditimbulkan lebih parah lagi daripada sebelumnya. Nah, setelah cek and recheck, ternyata permasalahan ditimbulkan ialah hanya di bagian relaynya ini. Setelah ganti di bagian relaynya ini, dia langsung berbunyi cik-klik. Tapi di sini sudah terlanjur bermasalah. Alhasilnya ya kembali lagi permasalahan harus dicari di bagian kit draper atau di bagian limiternya ini. Jadi seperti ini aja buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan kemarin untuk pengerjaan sebuah komponen atau PCB yang menggunakan double layer. Jadi di sini untuk di bagian stepernya, jadi stepernya untuk di bagian tepan di sini. Jadi di sini, ini ada tepan di sini. Di sini ada juga stepernya. Jadi powernya hanya ini. Jadi powernya cuma menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah. 6 buah transistor. Jadi power ini power ekstrim. TL9001. Jadi seperti inilah kondisi di bagian kit draper yang sudah bermasalah. Oke, buat sahabat-sahabat, video ini berbagi pengalaman aja apa yang sudah saya alami, tidak lebih tidak kurang. Saya selanjutnya ingin mengerjakan sebuah power BMB DA3000 karena permasalahannya di sini. Ini sudah gosong. Ini sudah gosong, jadi harus dikerjakan semaksimal mungkin. Jadi mohon maaf sahabat-sahabat, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.